Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul meskipun lewat virtual, lewat daring, tapi itu tidak menurunkan semangat kita untuk mengikuti sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada siang hari ini. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah dan rahmatan lil alamin. Yang kami hormati Ayahanda Ketua Jurusan Fisika MIPA UNM, yang kami hormati Ayahanda Ketua Prodi Pendidikan Fisika FMIPA UNM, yang kami hormati Ayahanda Pembina Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika FMIPA UNM periode 2019-2020. Baik, untuk cara pertama mohon izin Ayahanda untuk memberikan sepatah dua kata untuk kami angkatan 2017. Dengan hormat saya persilakan Ayahanda Ketua Jurusan. Tapi waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua Prodi, Ibu Ketua Prodi, Bapak Pembina. Pak Saleh ya Pembina ya? Iya Pak. Iya, siap Pak. Iya, Pak Saleh. Terima kasih sudah bergabung dengan kita semua. Yang pertama saya ingin katakan bahwa sebetulnya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu untuk semester ini itu dilaksanakan dalam bentuk daring. Itu ya Pak Herudin ya, daring ya. Nah, oleh karena itu kesempatan besar kita bisa gunakan ini untuk mengambil mata kuliah sesuai dengan aturan, entah itu dalam kampus atau di luar kampus, dan boleh kita berkelana, tapi dalam dunia maya. Mengapa diciptakan ini sebetulnya kan seperti sudah disampaikan Pak Herudin, Ibu Nur Hayati, Pak Saleh kemarin, bahwa sebetulnya ini memberi hak Anda jadi jurusan itu, prodi itu punya kewajiban untuk menyiapkan pilihan-pilihan yang mungkin Anda pilih semua, anak-anak sekalian. Mengenai kenapa baru dilaksanakan ya, Anda tahulah bahwa sebetulnya kan kabinet baru ini memang baru mencanangkan itu. Bahwa sebetulnya kita semua wajib mengikuti program pemerintah. Dan saya kira peluang kita memperoleh ilmu di dalam kampus, di luar prodi kita, ataupun di luar perguruan tinggi kita untuk melihat minimal atmosfer akademiknya orang-orang dalam belajar itu bagaimana sih sebetulnya. Dan banyak hal sebetulnya yang bisa kita petik dari program ini, yang pasti bahwa selain itu jurusan juga menyiapkan diri untuk menjadi tuan rumah jika sekiranya nanti ada mengambil mata kuliah yang dari luar ke prodi kita. Nah, tantangan ke depan sebetulnya memang semakin tidak nyata. Kenapa? Karena ya itu dunia maya ini kan terus bergerak. Kalau dalam fisika selalu saya katakan itu ya masa depan ini serba turbulens. Kenapa? Karena tantangannya dari mana-mana. Kalau di fluida itu kan alirannya tidak laminar, dia turbulens. Maka energi yang kita harus siapkan itu sebetulnya harus lebih banyak dan lebih keras kita bekerja. Kenapa? Karena ya untuk menghadapi tantangan zaman yang serba turbulens itu. Energi kita harus kita save untuk menghadapi tantangan lebih besar. Oleh karena itu inilah tujuannya Kampus Merdeka, dan Pak Herudin sudah menyiapkan semua. Alhamdulillah Ibu Nur Hayati, Pak Saleh membantu, dan teman-teman semua yang dosen yang muda. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sudah bekerja keras untuk jurusan. Dan ini bukan hanya ketua jurusan sebetulnya. Ketua jurusan itu hanya sifatnya mengkoordinasi teman-teman, memfasilitasi. Oleh karena itu yang bekerja keras ini Pak Herudin, Ibu Nur Hayati, Pak Saleh, dan teman-teman yang lain. Saya untuk kali ini dipercaya sebagai ketua jurusan ya berusaha mendengarkan
apa yang menjadi keinginan Anda semua, dan tentu saja ini bisa terlaksana karena kita bekerja semua. Pak Herudin, saya tahu bahwa dia sudah lama bekerja untuk itu, makanya saya bersedia menjadi calon kemarin ketua jurusan karena saya tahu ini tantangan masa depan yang harus segera kita jawab. Dan saat ini jurusan sebagai informasi buatan Anda semua, program jurusan itu dalam rangka memfasilitasi beberapa kepentingan, termasuk misalnya dari sisi, termasuk nanti Anda yang mau KKN PPL itu di dalam kampus, itu ada program yang namanya tema itu minimal ada 2 yang sudah disiapkan Pak Herudin berkaitan dengan bagaimana penyediaan sistem informasi perpustakaan dan penyediaan sistem informasi laboratorium. Nah itu yang dalam rangka mendukung itu, jurusan harus membuat segera bagaimana jurnal sains dan pendidikan fisika yang kita punya itu beranjak dari Sinta 5 menjadi minimal Sinta 4 lah. Kalau saya katakan dalam waktu dekat kalau bisa kita tingkatkan akreditasinya menjadi Sinta 3. Itu artinya apa? Anda semua kalau selesai ada mau dipublikasi, cukup mempublikasi di jurnal kita. Ini jurusan menyiapkan itu, dan tentu saja teman-teman Pak Herudin, Ibu Ketua Prodi itu siap membantu jurusan. Pak Saleh dan kawan-kawan juga sedang bekerja sekarang ini dalam rangka mempersiapkan itu. Ini apa artinya? Artinya adalah ketika kita mau maju, memang kalau orang berjalan itu kita harus berlari supaya kita bisa kejar. Nah, kenapa saya katakan bahwa kita harus berlari? Karena memang sumber daya manusia kita cukup luar biasa. Unismu sebagai contoh, sudah sekarang jurnalnya sudah Sinta 3. Nah, sebetulnya Unismu itu kan sebagian besar kita juga punya alumni di sana. Pak Herudin orang pertama yang saya kira mengembangkan Unismu, dan itu bisa, kenapa Unismu bisa Sinta 3, kita masih Sinta 5. Oleh karena itu kita harus bergerak memenuhi itu. Nah, saya kira himpunan posisinya sebagai penyampai informasi mewakili jurusan dalam bidang akademik kepada teman-teman sekalian. Karena itu saya kira himpunan sebagai boleh dikatakan mitra, boleh dikatakan sebagai perpanjangan tangan jurusan dari sisi akademik kepada mahasiswa. Dan saya kira ini harus terus disosialisasikan program jurusan, terutama berkaitan dengan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, itu terus harus kita sosialisasikan sehingga nanti pada waktu-waktu yang akan datang akan lebih baik pelaksananya. Saya kira itu komentar saya, nanti saya pantau terus perkembangan diskusi kita, nanti kalau ada yang perlu saya jawab, saya akan jawab. Pak Herudin mohon diarahkan anak kita, dan Pak Saleh, terutama karena dia pendamping himpunan, Anda lama dulu bergerak di himpunan, jadi saya kira banyak best practices yang bisa diambil contohnya dan diterapkan di himpunan. Tentu saja karena menyesuaikan sistem informasi sekarang ini karena lagi masa pandemi COVID-19 itu, saya kira nanti kita menyesuaikan dengan kondisi kita sekarang ini. Kita berharap bahwa pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa tetap muka secara langsung, dan saya kira kita berinteraksi saling mendukung ke hal-hal yang lebih baik untuk pengembangan jurusan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas arahannya. Saya kembalikan ke moderator Asriana. Asriana. Halo. Halo Asriana.
Halo. Sriana. Mana orangnya? Mungkin bermasalah aja dengannya, Pak. Iya, mungkin langsung ambil alih saja. Oh iya, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak atas arahannya dari Ketua Jurusan. Baik, sebelum kita memasuki sosialisasinya, mungkin ada arahan Pak sedikit dari pembina himpunan. Untuk mengefektifkan waktu mungkin bisa langsung ke Bapak Kaprodi Pendidikan Fisika saja, agar bisa kemudian langsung diterima materinya dan langsung masuk di sesi tanya jawab. Kendati kalau nanti misalnya di bagian akhir ada yang perlu disampaikan, itu akan kita buka kembali. Oh iya, siapa? Baik, kalau begitu saya persilakan kepada Ayanda Kaprodi Pendidikan Fisika untuk menyampaikan beberapa materi terkait dengan Merdeka Belajar di Kampus Merdeka. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Ketua Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Makassar, yang kami hormati Bapak Pembimbing HMJ dan para pengurus serta saudara sekalian mahasiswa yang ikut sosialisasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan yang paling penting bisa kita bersilaturahim walaupun dalam bentuk virtual ya, jadi kita bisa laksanakan tidak mengurangi silaturahim kita. Oleh karena itu perlu saya sampaikan kepada Bapak Ketua Jurusan bahwa ini kali ketiga Pak untuk sosialisasi Merdeka Belajar. Pertama 2019, angkatan yang kedua 2018, dan terakhir ini angkatan 2017. Dan ada juga yang saya kira bergabung yang belum pernah mengikuti Merdeka Belajar. Nggak bagus ini Merdeka. Oleh karena itu, saya kira tadi arahan Pak Ketua Jurusan kita sudah dengarkan bahwa jurusan fisika ke depan ini harus berlari, jadi tidak bisa jalan begitu saja. Walaupun dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, tetapi perlu dipercepat lagi peningkatannya. Kita harus berjalan, tidak boleh jalan santai, sehingga kita bisa berdaya saing dengan perguruan tinggi lain atau prodi lain pada umumnya, dan pada khususnya tentu para prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Oleh karena itu, saya kira jurusan saat ini mengakomodir para mahasiswa bagaimana salah satu indikatornya adalah bagaimana mahasiswa supaya bisa cepat selesai tetapi tetap berkualitas. Jadi itu harapan-harapan tadi oleh Bapak Ketua Jurusan, dan ini tentu diperlukan support dari sivitas akademika, stakeholder, termasuk terutama para mahasiswa yang saya banggakan. Oleh karena itu, saudara sekalian, tentu ini pertemuan sangat penting. Kita bisa sekali lagi bisa kita bersilaturahim dalam suasana virtual. Baik, saya masuk pada sosialisasi. Ini kelihatan ya? Halo? Ini kelihatan? Sementara Pak. Iya, sudah kelihatan Pak. Oke. Baik, ini semester 7. Ini kebanyakan ya, mayoritas semester 7. Itu artinya bisa Anda mengambil berpeluang untuk Merdeka Belajar, karena semester 7, semester 5, dalam hal ini angkatan 2017-18, tidak terjadi perubahan sama sekali, baik
struktur kurikulum maupun nama mata kuliah. Jadi saya kira tetap mata kuliah itu tidak ada relokasi mata kuliah distribusi per semesternya, itu tidak ada perpindahan. Oleh karena itu kami sebenarnya sangat mengharapkan semester 5 dan semester 7 ini bisa mendaftar Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar, sebelum kita masuk di sini, saudara sekalian, sebelum kita masuk, ada perlu saya sampaikan ini, bahwa untuk melaksanakan kampus Merdeka di UNM, yaitu memberikan hak kepada mahasiswa, itu hak ya, hak kepada mahasiswa selama 3 semester di luar prodi. Saat ini UNM telah membangun yang namanya portal merdekabelajar.unm.ac.id. Jadi proses pendaftaran mahasiswa yang ingin merdeka belajar itu bisa lewat portal ini. Dan betul tadi dikatakan oleh Bapak Ketua Jurusan bahwa ini sebenarnya peluang bagi mahasiswa karena satu, mahasiswa kalau ingin merdeka belajar itu tidak ke mana-mana. Jadi orang yang tinggal di Pinrang tetap di Pinrang belajarnya, tetapi kuliahnya itu ada misalnya di Universitas Negeri Surabaya atau Universitas Negeri Jakarta. Tanpa dia kemana-mana keluar. Jadi kosnya tidak ada penambahan kos, ya, karena tempat tinggalnya tetap berada di Pinrang, tetap berada di Bantaeng, tetapi kuliahnya ada di universitas di luar Makassar. Jadi ini peluang sangat besar bagi saudara sekalian. Kalau tidak dimanfaatkan ini sayang, khususnya semester 5 dan semester 6. Baik, satu ya, gambaran umum, satu, Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka itu ditujukan untuk pendidikan akademik program sarjana ya, jadi khusus program S1. Yang kedua, beban studi yang harus ditempuh sebanyak 144 sampai 147 SKS itu di UNM. Jadi saya kira tidak ada perubahan. Yang ketiga, waktu yang ditempuh untuk mengumpulkan SKS tersebut itu minimum 7 semester dan maksimum 14 semester. Jadi ini juga tidak ada perubahan, saudara sekalian. Kemudian yang keempat, minimal 90 SKS wajib diambil dalam prodi. Jadi minimal, ada kata kunci di situ minimal. Yang kelima, maksimal, ada lagi kata kunci, 54 sampai 57 SKS dapat diambil di luar prodi 2 semester setara dengan 40 SKS di luar perguruan tinggi dan selebihnya di prodi lain dalam perguruan tinggi sendiri atau prodi lain di dalam lingkup UNM itu sendiri ya. Kemudian bentuk pembelajarannya saudara sekalian, kita merujuk pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Di situ dikatakan bahwa bentuk pembelajaran dilakukan di dalam maupun di luar prodi. Jadi dua-duanya ya. Ini hak mahasiswa, boleh mengambil tidak keluar-keluar atau di dalam saja, atau menggunakan haknya 2 semester di luar, 1 semester di dalam UNM, tetapi prodinya berbeda. Nah, untuk mengimplementasikan bentuk pembelajaran di luar prodi, maka ada 4 bentuk. Yang pertama, pembelajaran pada prodi lain, perguruan tinggi yang sama. Jadi misalkan Anda mengambil Merdeka Belajar semester 5 ini, atau semester 6, semester 7, itu di Universitas Negeri Malang misalkan, maka prodi yang diambil di sana sama dengan prodi asal. Kalau dia prodi pendidikan fisika, maka dia mengambil di Universitas Negeri Malang juga prodi pendidikan fisika. Kalau prodi fisika di sini juga mengambil prodi fisika di sana. Jadi itu prodinya sama, tetapi perguruan tinggi berbeda.
Kenapa apa tujuannya kok ini sama, apa kita mau merdeka belajar tetapi prodinya sama. Tujuannya tadi telah disebutkan oleh Pak Kajur bahwa salah satunya Anda paling tidak mengetahui karakter atau pola atau memiliki wawasan baru. Oh, ternyata proses pembelajaran atau gaya yang dilakukan oleh dosen-dosen di sana seperti apa. Itu bisa Anda mengadaptasi dan lain sebagainya. Itu salah satu roh Merdeka Belajar, walaupun program studinya sama karena kita berbeda kultur. Jadi kultur, memahami kultur seseorang itu penting ya, penting di dalam berkehidupan berkebangsaan. Yang kedua, program studi yang sama pada perguruan tinggi berbeda yang tadi ya, kalau itu berbeda. Kemudian yang ketiga adalah prodi lain, tetapi perguruan tingginya berbeda. Jadi misalnya saudara sekalian pergi di Universitas Negeri Surabaya, tapi bukan prodi pendidikan fisika atau mengambil misalkan prodi pendidikan ekonomi atau prodi pendidikan matematika, itu boleh ya. Jadi tetapi di perguruan tinggi lain. Yang keempat, saudara sekalian, pembelajaran pada non perguruan tinggi. Jadi kalau pendidikan ya dekat-dekatlah misalkan ada program AMSP, asistensi mengajar di satuan pendidikan, itu ada. Jadi misalkan orang pendidikan mau magang atau mau merdeka belajar di sekolah, itu silahkan. Atau prodi fisika mau magang atau mau merdeka belajar di perusahaan A atau di LAPAN atau yang lainnya. Tetapi bedanya kalau bukan perguruan tinggi, maka pihak prodi maupun lembaga mitra menjadi lembaga tujuan itu perlu menyusun kegiatan atau program apa yang akan dilakukan mahasiswa di tempat tersebut. Nah, oleh karena itu ada kata-kata tadi, ingat, gambaran umum minimal 90 SKS mata kuliah keilmuan itu diambil oleh mahasiswa. Nah, khusus prodi pendidikan fisika, mata kuliah inti keilmuan kita itu 96 SKS. Di mana diambil di Himpunan Fisika Indonesia, Physical Society Indonesia. Jadi 96 SKS ini Anda wajib mengambil di dalam prodi pendidikan fisika. Ya, namanya mata kuliah inti keilmuan. Kalau ini yang diambil, saudara sekalian, Anda biar kemana-mana, maka warna fisikanya itu tidak berubah. Yang kedua, ada mata kuliah warna hijau itu di samping kiri, mata kuliah wajib umum 24 SKS, yaitu mata kuliah Kemendikbud, mata kuliah UNM, dan mata kuliah IPMIPA. Apa ini? Mata kuliah yang berorientasi pada materi yang belum tertuang pada CPMK. Itu CPMK adalah capaian pembelajaran mata kuliah prodi pendidikan fisika, tetapi materinya dapat memperkaya CPL prodi. Contoh, pendidikan agama itu bukan, atau misalnya kewirausahaan atau pendidikan Pancasila itu bukan keilmuan fisika, tetapi itu tidak tertuang di dalam CPMK prodi, tetapi materinya itu dapat memperkaya capaian pembelajaran prodi. Mengapa? Karena capaian pembelajaran prodi itu bukan hanya penguasaan pengetahuan, bukan hanya penguasaan pengetahuan fisika, bukan hanya keterampilan khusus fisika, tetapi capaian pembelajaran prodi mencakup selain dua itu ada dua lagi, yaitu capaian pembelajaran sikap dan capaian pembelajaran keterampilan umum. Nah, ini perlu dipahami oleh saudara sekalian. Kemudian ada 24 sampai 27 SKS itu mata kuliah pengembangan keilmuan. Mata kuliah pengembangan keilmuan, mata kuliah yang berorientasi pada materi yang sudah tertuang pada CPMK maupun mata kuliah berorientasi yang belum.
tetapi materinya dapat memperkaya CPL Prodi Pendidikan Fisika. Jadi, saudara sekalian, ini mata kuliah pengembangan keilmuan itu sudah disusun sedemikian rupa supaya dia berada di semester 5, semester 7, terutama mata kuliah pengembangan keilmuan. Tetapi sekali lagi 2000 angkatan 17 dan 18, 16, 15 itu tidak terjadi perubahan. Tidak terjadi perubahan kurikulum. Yang berubah 2019, tetapi mata kuliahnya tidak berubah, hanya direlokasi. Mungkin dulunya ada di semester 4 itu menjadi semester 3 dan seterusnya, tapi tidak mengganggu. Karena semester 1 dan 2 itu tidak ada perubahan. Yang berubah 3, 4, 5, 6 sampai 8 ya. Jadi itu bisa diambil. Kemudian, halo? Halo? Iya Pak, iya. Halo? Iya Pak, iya. Oke. Kemudian mata kuliah ke inti keilmuan ini sudah kelihatan. Sementara Pak. Iya, sudah kelihatan Pak. Oke, mata kuliah inti keilmuan ini nanti Ibu Nur juga membahas yang di sebelahnya ya. 96 SKS, kalau dia pendidikan, maka wajib yang kontennya itu adalah materinya itu adalah fisika 55 SKS, sedangkan pendidikan 41 SKS. Karena pendidikan fisika itu terbagi atas dua konten materi mata kuliahnya, yaitu fisika dan pendidikan fisika. Ini saudara sekalian, baik fisika maupun pendidikan fisika itu kurang lebih sama, tetapi yang di sebelah kanan ini yang pendidikan, nanti Ibu Nur yang menjelaskan, misalnya kalau dia fisika bumi apa, kalau dia fisika material apa, kemudian ada pilihan umum bagi prodi fisika. Itu yang 96 SKS ini. Jadi, walaupun Anda keluar, kalau Anda sudah kuasai ini 96 SKS, itu warna fisikanya, selalu saya sebut warna fisikanya itu tidak hilang. Karena sudah 77% mata kuliah inti keilmuan Anda kuasai. Yang hijau, yang 24 itu yang saya katakan tadi, ada Kemendikbud, ada UNM, ada MIPA, nah ini. Ada pendidikan agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, ini dari Kemendikbud. Kalau Anda ke prodi lain sama. Seluruh Indonesia, apapun nama universitasnya, kalau dia program S1, maka 4 mata kuliah ini wajib masuk di kurikulum, yaitu 8 SKS. Jadi apapun nama prodinya, mau teknik, mau apa, mau universitas A, universitas B, itu sama. Yang kedua, UNM ada 2 mata kuliah, ini khusus berlaku di UNM, yaitu bahasa Inggris dan kewirausahaan. Ini prodi apapun di UNM itu harus ada bahasa Inggris dan kewirausahaan. Kemudian 4 mata kuliah berikutnya di MIPA, apapun nama prodinya di MIPA, ini bukan di UNM, di MIPA, maka dia ada dasar biologi, ada 24 SKS. Ini semua sebenarnya bukan keilmuan fisika, tapi memperkaya capaian pembelajaran prodi. Itu yang saya katakan tadi, bahwa ini mata kuliah yang sebelah kiri itu yang tidak tertuang di apalagi di capaian pembelajaran mata kuliah prodi, tetapi ini penting diajarkan. Yang ungu, saudara sekalian, 24 sampai 27 ini
Jadi inilah mata kuliah pilihan yang akan kita tempatkan di semester utama, di semester 5 dan 7, serta 6. Jadi 5, 6, 7. Mengapa seperti itu? Jadi mata kuliah ini, saudara sekalian, adalah penguatan pengembangan keilmuan. Nah, penguatan dan pengembangan keilmuan. Mengapa seperti itu kita tempatkan di 5, 6, 7? Karena ini. Nah, ini ya. Skema kurikulumnya semester 1, 2, 3, 4, 8 itu berada di dalam prodi. Jadi Anda belajar di prodi pendidikan fisika. Ini tidak boleh keluar di 1, 2, 3, 4, 8 yang warna orange. Yang Anda bisa keluar yaitu semester 5, semester 6, semester 7. 5 dengan 7 di luar UNM, 6 itu di dalam UNM tetapi di luar prodi. Prodi asal ya. Jadi itu sekalian. Makanya dengan alasan ini mata kuliah wajib umum, wajib UNM, wajib MIPA serta wajib inti keilmuan prodi itu didistribusi di warna orange. 1, 2, 3, 4, 8. Sedangkan mata kuliah penguatan dan pengembangan mata kuliah keilmuan itu 5, 6, 7. Ya. Itu. Nah, oleh karena itu mekanismenya khusus angkatan 2018, 17 semester 6 ya, yang kalau 2017 kan sudah lewat ini semester 6 tapi ada di bawah. Nah, semester 6 khusus angkatan 2018 mahasiswa mengambil SKS di luar prodi pendidikan fisika dalam lingkup UNM maksimal 8. Mengapa 8? Karena sudah ada tadi yang 24 itu di luar prodi, jadi bukan inti keilmuan misalnya prodi pendidikan fisika ataupun prodi fisika. Selebihnya mahasiswa mengambil SKS yang berkode W. Ini khusus angkatan 18 yang nanti semester 6 ke depan, semester depan. Semester 5 dan 7, ini semester 5 dan 7 yang saat ini ada dua alternatif. Alternatif 1 ada namanya structure form atau bentuk berstruktur. Apa maksudnya? Diharapkan yang semester 5 itu mahasiswa mengambil SKS di luar prodi pendidikan fisika, tetapi prodi tujuannya adalah pendidikan fisika. Jadi kalau Anda keluar, misalnya Anda pergi di Universitas Negeri Jogja, maka prodi yang diharapkan Anda ambil adalah prodi pendidikan fisika. Mengapa? Karena konten materinya namanya sama prodi, asosiasi prodi itu 99% itu sama. Nah, apa yang didapat? Untuk apa kita keluar baru mata kuliahnya sama? Itu yang tadi. Paling tidak Anda memiliki wawasan budaya seseorang. Bagaimana jika Anda belajar sama orang Jawa misalkan, atau orang Medan, atau orang itu berbeda karakternya dengan orang Sulawesi. Ya. Ini culture ini penting seperti yang saya sebutkan tadi untuk bernegara dan berbangsa. Jadi makanya diarahkan mengambil SKS di prodi tujuan relevan dengan SKS berkode W wajib. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan khusus angkatan 2018 dan 2017. Jadi Anda 2017 ini sebenarnya peluangnya bisa bukan non perguruan tinggi dia datang non perguruan tinggi yang dia datangi atau sekolah yang bukan perguruan tinggi bisa PLP. Sehingga kalau dia merdeka belajar, itu saya kira sangat bagus. Ini khusus yang semester 7 ya, karena tinggal 3 mata kuliah. Nah, mekanismenya bagaimana? Mahasiswa
mendaftar atau melamar tadi itu di portal Merdeka Belajar. Jadi bisa Anda buka sekarang portal apakah sudah ada isinya atau tidak. Ada loginnya saya lihat. Tadi saya buka itu sudah ada login tapi saya tidak tahu bagaimana membuat login masuk. Apakah menggunakan SIA atau bagaimana ya. Itu bisa Anda utak-atik di portal itu. Kemudian Prodi mengidentifikasi perguruan tinggi tujuan, Prodi menetapkan mahasiswa yang berhak, kemudian intinya tetap Anda berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik atau PA ya, PA. Jadi ini tetap kemudian yang memberikan nilai nanti pada saat Anda belajar, Merdeka Belajar, yaitu dosen perguruan tinggi tujuan. Jadi kalau Anda mengambil di Universitas Negeri Jogja, maka dosen di sana yang memberikan nilai. Nilai itu nanti direkognisi oleh perguruan tinggi asalnya atau prodi ya, dalam hal ini prodi. Kemudian itulah nanti dilaporkan hasil kegiatan belajar ke PD Dikti. Yang kedua ada namanya bentuk bebas. Nah, ini bebas. Tapi 18, 17 kita harapkan tadi alternatif 1 lah ya. Karena kurikulumnya kita tidak rubah sama sekali sama sehingga kita mengarahkan prodi yang sama sehingga mudah berkomunikasi kepada dalam hal administrasi itu tidak merepotkan dan Anda juga memperoleh itu yang tadi situasi akademik yang baru. Nah, bentuk bebas silakan mahasiswa mengambil itu terserah, tetapi tetap menentukan sendiri dengan tetap mempertimbangkan CPL Prodi Pendidikan atau Prodi Fisika yang dibebankan pada mata kuliah berkode W. Itu ya, kalau itu perguruan tinggi. Jadi mencari tahu struktur kurikulum dan capaian pembelajaran Prodi. Dan saat ini, saudara sekalian, kita juga menyiapkan mahasiswa yang datang dari luar. Nah, kita sudah membuat deskripsi mata kuliah secara singkat, dan itulah nanti dari mahasiswa perguruan tinggi lain akan melihat itu juga. Nah, khusus non perguruan tinggi, bedanya adalah kalau tadi tidak perlu membuat program, kalau antar perguruan tinggi, karena masing-masing perguruan tinggi, kalau perguruan tinggi kan sudah jelas SKS-nya, apa capaian pembelajarannya. Tetapi kalau non perguruan tinggi itu harus didesain dulu. Membuat dulu, menyusun program bersama. Jadi kalau misalnya orang pendidikan, dekat-dekat ini ya, namanya AMSP, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, maka harus antara prodi dengan sekolah harus membuat dulu program apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah ini kemudian setelah disusun, disepakati membuat surat perintah kerjasama, surat perjanjian komitmen atau surat perjanjian kerjasama, maka ditetapkanlah siapa dosen pembimbingnya dan siapa guru pamonnya. Nah itu jadi kalau di sekolah ya, tentu kalau di perusahaan siapa dosen pembimbingnya dan siapa surveyornya di sebelah di perusahaan. Atau kalau dia prodi fisika ya. Jadi dosen dengan guru pamong akan memberikan nilai. Jadi dosen dan guru pamong, dosen bersama guru pamong melakukan evaluasi dan penilaian atas magang atau atas AMSP. Kemudian sama prosesnya tadi. Jadi transfer ahli kreditnya itu paling tidak minimal 70%, maka itu kesamaan dengan capaian pembelajaran mata kuliah, maka itu boleh dikatakan sama ya. Sehingga nilainya itu dimasukkan ke situ. Nah, sebelum saya mengakhiri, perlu saya sampaikan juga bahwa persyaratannya ini ya, ini persyaratan umum minimal IPK 3,0, prodi tujuan minimal akreditasi B, ada ekuivalensi. Ini lulus minimal bukan 90 ya, 80 sampai 90 ya.
80 SKS sampai 90, lulus wawancara, memperoleh rekomendasi. Tadi ada diskusi dengan dosen PA, penasihat akademik. Kemudian Anda menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua dan sesuai aturan UNM. Kemudian keterangan penerimaan dari prodi atau kampus lembaga tujuan. Oleh karena itu, inilah pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya kira demikian, Saudara Dian. Iya Pak. Baik, itulah tadi pemaparan sosialisasi mengenai Merdeka Belajar oleh Ayahanda Kaprodi Pendidikan Fisika. Selanjutnya, bagaimana Pak, karena saya lihat belum gabung Ibu Nur, atau kita masuk saya tanya jawab? Kita tanya jawab saja dulu sambil menunggu beliau. Iya Pak. Baik, dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan Merdeka Belajar ini untuk kita-kita yang notabene-nya semester 7. Baik, silakan aktifkan mikrofonnya ketika mau bertanya. Silakan ada yang mau bertanya, silakan. Jadi kita mengharapkan ini paling tidak 17 ini ada yang ikut, 18 ada yang ikut ya. Baik, dari teman-teman 2017 mungkin ada pertanyaan? Atau mungkin bisa di luar dari topik ini yang berhubungan dengan akademiknya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan? Bisa menyangkut tentang Merdeka Belajar, bisa juga menyangkut tentang KKN semisal, PPL semisal. Mumpung ada Bapak dosen kita di sini, supaya kan akhir-akhir ini banyak informasi yang simpang siur terkait KKN dan PPL, mungkin bisa dipertanyakan sini teman-teman. Ya, yang mau bertanya silakan aktifkan mikrofonnya. Silakan bertanya. Halo. KKN apa dan seterusnya silakan ya. Halo. Iya Pak. Iya. Silakan saudara sekalian bertanya apa yang jadi itu tadi ya. Jadi paling tidak Anda bisa mendaftar di Merdeka Belajar melalui portal unm.ac.id. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan, atau sudah jelas itu apa lagi namanya? Silakan. Iya, saya persilakan Kak Konita. Ada hal yang lain, silakan. Iya, ada bertanya Pak, Kak Konita. Iya, silakan Kak. Yang mana Konita?
Mana Konita? Halo. Mana Konita? Siapa? Mana Konita, Dian? Ada Pak. Atau saudara Sarina, coba apa yang mau ditanyakan? Silakan. Iya, Pak. Nah, Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mahasiswa, ya. Waalaikumsalam mahasiswa warahmatullahi fisik wabarakatuh. nanti dipancing. Ya, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Jadi mungkin untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja saya mau bertanya, Pak, tentang mengenai masalah Merdeka Belajar. Ya. Kan tadi sudah dijelaskan yang 3 semester itu, Pak, 2 semesternya kita bisa program atau magang di luar prodi, Ya. begitu, Pak. Jadi maksudnya itu, Pak, kita kuliah, kita sambil kuliah juga di Prodita sendiri, terus sambil magang di luar, atau itu magangnya tersendiri, Pak? Maksudnya pisah begitu, Pak? Oke, baik. Ya. Jadi misalkan ini Sarina semester berapa? Sudah semester 7, Pak. Nah, misalkan semester 7 Anda mendaftar Merdeka Belajar, maka tidak ada lagi mata kuliah yang di dalam prodi. Jadi Anda betul-betul mengikuti program studi tujuan. Jadi misalkan Sarina, ini kalau perguruan tinggi ya, misalkan kalau Sarina mengikuti Merdeka Belajar di Universitas Negeri Padang, maka Anda, saudari Sarina ini akan belajar di Universitas Negeri Padang. Tidak ada lagi mata kuliah di dalam UNM. Tapi Anda belajar di universitas tujuan. Ya, jadi seperti itu. Sama juga magang. Misalnya Sarina mengambil misalkan semester ini, walaupun sudah di KRS-kan ya, sudah di KRS-kan, Anda mengambil masuk di program AMSP atau asistensi mengajar di satuan pendidikan, maka Anda terus berada di sekolah, ya, di sekolah sambil tadi. Tapi kegiatannya itu harus disusun, misalnya kegiatan PLP2-nya apa yang dilakukan. Maka yang dilakukan di sana setara dengan PLP2. Kemudian ada lagi KKN yang setara dengan KKN yang Anda lakukan di situ. Dan seterusnya. Jadi itulah yang direkognisi. Anda melakukan kegiatan, dihitung kalau di sekolah itu kan tidak ada SKS-nya. Lain kalau di perguruan tinggi ada SKS-nya kan. Nah, kalau di sekolah berarti itu dihitung 1 SKS Anda bekerja secara substansial selama 2.720 menit. Itu baru dihitung 1 SKS. Tadi setiap setiap semester kan maksimal 20 yang diambil oleh mahasiswa. Nah, itulah nanti yang dikonversi, yang direkognisi menjadi SKS di dalam transkrip nilai. Jadi tidak ada lagi pada saat Anda semester 5 dan 7 itu tidak lagi belajar di UNM. Tetapi full di luar di UNM, jadi Anda belajar di prodi tujuan. Ya, kecuali yang semester 6 karena tetap Anda belajar di UNM, tetapi ada prodi yang lain dan tetap juga belajar di prodi. Kalau dia pendidikan, belajar di prodi pendidikan. Kalau dia murni, belajar di prodi fisika. Jadi seperti itu, Sarina ya. Jadi kalau Anda ikut ini ya, tidak usah belajar, tidak belajar lagi di UNM, tapi Anda belajar di perguruan tinggi tujuan atau lembaga tujuan. Begitu, Sarina. Iya, Pak. Maaf, Pak, masih mau bertanya, Pak, bisa? Silakan. Oh iya, begini Pak, kan kemarin itu pas mengenai info mengenai KKN-nya angkatan 2017, Pak. Banyak sekali info yang masuk, Pak. Jadi kami juga kebingungan yang mana info yang harus kami dengar. Nah, kemudian yang mengenai 6 SKS itu, Pak, kan di KKN tahun ini bisa program mata kuliah 6 SKS kan, Pak, di luar KKN. Nah, itu, Pak, yang PLP2 itu sudah di luar 6 SKS atau sudah masuk nih itu, Pak?
Ya, mungkin itu dulu. Kalau KKN terpadu kan ada PLP 2 juga kan? Iya, Pak. Iya, Pak, ada Pak, Iya, sekaligusnya, Pak. ya, kalau dia KKN terpadu juga PLP 2 kan biasanya itu satu paket. Ya, satu paket Iya. ya, sehingga diharapkan mengambil lagi karena ini terbuka lebar, baik itu yang KKN domisili. Maksudnya KKN domisili itu yang selama KKN dia berada di Makassar, sehingga dia KKN di kampus, maupun KKN reguler ya, KKN reguler yang tadi itu yang terpadu. Jadi karena dia satu paket, maka mengambil lagi mata kuliah 6 SKS. Begitu, Sarina ya. Oh iya, Pak. Jadi maksudnya, Pak, di luar 6 SKS itu, Pak, yang PLP 2? Iya kan dia satu paket ya, kalau KKN PLP 2 kan atau PPL kan. Oh iya, Pak, ya. Bersamaan sama kalau regulasinya itu kan kalau luring itu kan sama-sama dia berangkat, hanya waktunya yang ditambah kan? Iya, Pak. Iya. Artinya paling tidak cepat Anda selesai lah ya. Karena ini daring, jadi biarpun Anda di KKN-nya di mana, di daerah masing-masing, atau bagaimanalah prosesnya KKN, saya kira ada UPT KKN ya, tapi seperti yang disebutkan tadi Pak Ketua Jurusan, kalau KKN di kampus itu punya tema-tema tersendiri, ada 2, khusus khusus jurusan fisika, ada tema sistem informasi laboratorium, dan ada tema sistem informasi perpustakaan. Oh iya, Pak, paham, Pak. Ya, baik. Masih ada lagi? Mana Miftah tadi? Miftahul Khairiyah. Halo? Mana Miftahul Khairiyah? Atau sudah jelas ini yang lain? Ada tadi Pak, Kak Konita. Ya. Mana Konita? Mana Konita? Ada Konita enggak di dalam? Mana Konita? Halo? Iya Pak. Mana Konita? Enggak ada Konita di sini. Wahyu Nugraha. Iya Pak. Nah, silakan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh iya Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, kan ada yang dibilang permata. Ya. Mahasiswa Nusantara. Ya. Apa sih bedanya ini Pak? Merdeka Belajar sama program permata itu. Yang kedua, apa yang menjadi pembedanya ketika kita mengikuti Merdeka Belajar ini ketika sudah lulus Pak? Misalkan semua orang orientasinya mau bekerja, apakah ketika kita mengikuti Merdeka Belajar ini ada yang menjadi poin plusnya kita sehingga kita bisa diterima bekerja? Begitu Pak. Satu ya. Permata itu dibiayai pemerintah. Kang ada biayanya dulu ya. Halo? Iya Pak. Iya Pak, ada Pak. Merdeka Belajar ada ya. Kalau saya tidak salah ada 7 juta kayaknya ya. Iya Pak. Atau 5 juta kalau saya tidak salah ya. Nah, untuk Merdeka Belajar ini sampai saat ini belum ada regulasinya pemerintah yang bayar. Jadi apalagi saat ini kan tidak membutuhkan kos Anda ke, misalnya kalau Anda Merdeka Belajar di Jawa, Anda ke Jawa. Tetap yang saya katakan tadi, kalau Anda di Pindrang ya tetap di Pindrang dan seterusnya. Jadi itu bedanya yang substansial. Dengan adanya Merdeka Belajar, maka rasa-rasanya ini permata sudah itulah masuk di Merdeka Belajar. Karena salah satu poin Merdeka Belajar ada namanya pertukaran mahasiswa. Ada programnya ya. Jadi begitu Wahyu ya. Halo? Iya Pak.
Iya, Nah, Pak. itu yang pertama. Kemudian yang kedua begini. Rohnya Merdeka Belajar itu diharapkan mahasiswa, analoginya begini. Kalau dia tidak pernah keluar, hanya di dalam terus mahasiswa di kampusnya, maka seperti orang yang hanya berenang tiap hari di kolam renang. Ya, orang yang berenang di kolam renang, ombaknya tidak terlalu besar, tidak besar tantangannya, adaptasinya juga tidak seberapa. Karena orang sudah terbiasa ya. Pada saat Anda keluar, Merdeka Belajar, pernah merasakan tidak di dalam prodi, maka roh yang lainnya adalah Merdeka Belajar adalah mahasiswa diharapkan berenang di laut bebas. Pada saat Anda keluar, itu diibaratkan Anda berenang di laut bebas. Di laut bebas itu banyak tantangan, banyak hambatan. Salah satunya kalau Anda belajar di luar, Anda sudah bisa menghadapi, Anda punya pengalaman menghadapi orang-orang yang bukan selama ini diajar di prodi pendidikan fisika. Misalnya, kalau Anda ke Jawa, maka Anda akan diajar oleh orang-orang Jawa misalkan. Tentu kultur atau tantangannya berbeda kalau dosen prodi pendidikan fisika atau prodi fisika UNM yang memberikan materi itu. Jadi disitulah plusnya. Jadi kalau Anda sudah terbiasa beradaptasi dengan orang lain atau dengan orang baru, itu maka pada saat Anda ke masyarakat, maka Anda tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan orang yang baru atau orang yang lain. Itulah kira-kira dampak yang diharapkan, dampak dari Merdeka Belajar itu. Jadi paling tidak itu yang pertama. Yang kedua, paling tidak Anda mengetahui bagaimana sivitas atmosfer akademiknya orang di sana. Ya. Bagaimana dia belajarnya, kemudian itu bisa menjadi contoh bagi mahasiswa yang mengambil Merdeka Belajar yang belajar di tempat orang lain. Jadi yang ketiga, kita bisa membandingkan sesuatu kalau kita berada pada dua tempat. Kalau Anda hanya di dalam prodi pendidikan fisika atau di dalam UNM saja, maka Anda tidak bisa membandingkan dengan perguruan tinggi lain. Tidak pernah Anda rasakan. Tapi kalau Anda pernah kuliah di tempat itu, maka Anda bisa bercerita, maka Anda bisa membandingkan, karena Anda pernah merasakan hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi saya kira banyak plusnya lah kalau Anda keluar Merdeka Belajar, tapi intinya adalah Anda akan berjuang bagaimana mengadaptasi sesuatu hal yang baru. Baik itu baru ketemu, baru mengikuti budayanya orang, dan seterusnya. Seperti yang saya katakan tadi, itu penting memahami budaya orang lain dalam konteks berbangsa dan bernegara. Seperti itu, Wahyu ya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Ya, Makasih, Pak. jadi plusnya itu deh. Jadi kalau itu dilakukan, saya kira, nah salah satu kelemahan kita ini, saya tidak mau mahasiswa fisika itu jago kandang ya, hanya jago di sini. Tetapi penting mereka juga bisa berkiprah, bisa berdaya saing dengan perguruan tinggi lain ya. Keterampilan berkomunikasi itu penting dan keterampilan masa depan ya, keterampilan berkomunikasi, keterampilan beradaptasi, keterampilan berkolaborasi itu merupakan keterampilan masa depan yang dibutuhkan. Saya kira seperti itu. Iya Pak, iya baik. Bagaimana teman-teman, masih ada pertanyaan? Saudari Nadia. Nadia Rahmayani. Iya Pak. Iya Pak. Iya, saya persilakan. Terima kasih atas yang ingin saya tanyakan Pak tentang KKN domisili. Misal saya ingin KKN di Makassar, tapi sekarang saya tinggal di Goa Pak. Apakah saya harus tetap urus surat keterangan KKN domisili di Makassar atau bisa pakai surat
keterangan domisili Goa saja, Pak. Atau bagaimana? Oke, jadi intinya itu KKN domisili. Domisili itu maksudnya kan nanti KKN-nya di kampus. Jadi artinya sepanjang mahasiswa itu akan berada di Makassar atau bisa ke kampus selama dia KKN, maka itulah yang disebut dengan KKN domisili ya, KKN di kampus. Jadi tidak ada persoalan mau tinggal di Goa, yang penting pada saat mereka Anda KKN itu berada kegiatan-kegiatannya ada di kampus. Jadi bukan persoalannya Anda tinggal di mana, tetapi hanya memang kalau jauh kan sulit itu ya. Seperti kalau Anda tinggal di Bone dan seterusnya itu kan sulit. Sehingga kalau keterjangkauan itu seperti di Goa, saya kira tidak jadi persoalan karena setiap hari atau setiap ada kegiatan KKN-nya itu bisa mengunjungi, bisa ke kampus, berinteraksi dengan teman-temannya yang lain. Ya. Begitu Nadia ya. Atau ada mungkin tambahan dari Pak Kajur, Pak? Oke, baik. Yang KKN domisili, Pak, yang KKN mohon domisili. izin menambahkan sedikit. Iya. Iya, Pak. Iya. Kalau KKN domisili seperti ya sudah disampaikan Pak Herudin, bahwa sebetulnya domisili itu hanya istilah saja. Yang pasti bahwa mau domisilinya dimanapun, tetapi ketika mengikuti program KKN domisili itu harus stay di Makassar. Karena masuk di prodi, masuk di jurusan. Jadi misalnya Anda tinggal di Goa, ya udah enggak apa-apa, tetapi harus hadir di kampus secara fisik. Jadi itu tinggal tadi katakan Bantaeng misalnya. Anda ketika program mata kuliah itu harus datang ke Makassar. Kenapa? Karena program ini diperuntukkan orang-orang yang berada di kampus. Perlu dipahami sebetulnya bahwa istilah ini beda dengan KKN domisili yang digunakan oleh Unhas misalnya. Unhas itu KKN-nya daring semua. Iya. Jadi ditempatkan sesuai dengan domisili mereka. Kalau kita istilah domisili itu definisinya lain. Harus stay di Makassar pada saat berada di memprogram mata kuliah itu. Makanya domisili maksudnya adalah KKN domisili adalah mereka nanti ditempatkan di dalam kampus. Bahwa karena harus di dalam kampus, maka ya paling tidak stay di Makassar lah. Atau stay di sekitar Makassar yang punya mobilitas yang cukup untuk memasuki Makassar secara penuh mengikuti program itu. Saya kira itu Pak Herudin mengenai tadi apa keuntungannya mengikuti program Merdeka Belajar. Nah, itu tadi sudah disampaikan Pak Herudin. Saya ingin mengambil analogi yang lain. Kalau Anda misalnya petinju atau karateka atau pesilat. Kalau misalnya Anda pesilat itu misalnya tidak pernah bertanding di luar, maka kan sebetulnya Anda boleh dikatakan jago kandang saja lah. Ternyata kalau kita anggaplah belajar silat itu dianggap misalnya Anda berada di kamar saja. Yang Anda lihat itu hanya dinding. Maka wawasan Anda terbatas pada dinding yang Anda lihat itu. Ketika Anda mengikuti program Merdeka Belajar, maka Anda keluar dari kamar. Cari sparring partner di luar misalnya. Cari teman berlatih di luar. Kalau perlu ya ambil sparring partner dari luar negeri misalnya. Apapun teknik bertinjunya, apapun teknik berkelahinya, kalau kita udah tahu, pasti semakin kaya kita. Sehingga nanti begitu kita lulus, maka yang kita hadapi tadi adalah ibarat orang berada di luar rumah. Di luar rumah artinya boleh saja tantangan yang dihadapi adalah temannya perguruannya sendiri atau orang lain yang di luar rumah. Jadi menurut petinju ya pokoknya siapa saja. Mau dari negara manapun, mau dari perguruan manapun, pokoknya begitu ketemu ada langsung kita bisa beradaptasi.
Gaya belajarnya, gaya bertinjunya orang, gaya berkelahinya orang bisa kita pelajari. Saya ini petinju, Pak, jadi saya ngambil istilah itu. Tapi kan Pak Herudi tadi pernah hobinya dia, maka dia carilah contoh yang ternyata kalau berenang itu belajar di kampus sendiri, ibarat berenang di kolam. Kalau belajar ikuti Merdeka Belajar, ibarat ya berenang di laut. Nah, ketika lulus nanti ya artinya Anda dilepas ke dunia luas. Anda silakan hadapi tantangan di luar. Gelombang itu, wah, berbeda-beda. Ketika Anda misalnya masuk di Selat Makassar, mungkin ombaknya beda. Karena hanya dipengaruhi angin muson, misalnya Australia, Asia. Ketika berada di Asia Pasifik, wah, tentu tantangannya luar biasa. Apalagi karena pergi di sekitar India sana. Atau apa namanya itu di bagian selatan Pulau India itu. Itu luar biasa tantangan di sana. Itulah maksudnya adalah memberi bekal kepada Anda bahwa ternyata ikut Merdeka Belajar itu memiliki paling tidak lima keandalannya. Misalnya andalan pertama misalnya tahu bahwa teknik menghadapi dunia nyata ternyata tidak seperti teori yang kita pelajari di kampus, tidak selamanya sama. Jadi istilahnya praktis empiris dengan di teoritis itu ternyata tidak selalu sama. Nah, ketika berbeda, apa sikap kita untuk menghadapi tantangan itu? Jadi, yang kedua misalnya kita bisa mengatakan ternyata kalau saya pergi ke India itu, kenapa orang selalu pakai titik begini kalau sudah titik merah di keningnya ketika sudah menikah? Oh, ternyata kalau Anda seorang bujang, jangan pernah dekati orang begini kalau cari istri. Karena ya, karena Makassar berang itu nuga pohon. Nah, setengah gie kawali itu menurut itu pasar ya. Artinya kita bisa kenal orang lain di luar diri kita sendiri, punya pengalaman banyak. Jadi hal positifnya ketika Anda mengatakan apa ada perlakuan khusus nanti ketika kita melamar kerja, jelas banyak. Saya ingat ketika saya pertama pergi ke Bandung, sekolah tahun 94 itu, Pak Herudi baru masuk S1. Saya temui orang-orang di Bandung itu, saya kaget ya. Ketika saya stres belajar, saya tanya tetangga kamar saya, Dek, ada lapangan caturnya, Dek? Enggak ada, Pak. Saya tanya beberapa kamar itu, enggak ada yang punya lapangan catur di sini. Kenapa enggak ada? Ya enggak ada, kita kan mahasiswa, Pak. Oh iya. Saya tanya ada dominonya, tidak ada, Pak. Apalagi domino, Pak. Artinya, ya saya malu sendiri sih sebetulnya, karena kalau kami stres itu belajar cari domino, rupanya mereka kalau stres belajar cari buku dia pergi cari buku, dia beli Walkman itu, dia pasang di headset ya sekarang, pergi di toko buku. Kalau dia tidak punya duit, dia baca di toko buku itu, baru kalau dia bisa punya uang dia beli buku sebanyak-banyaknya. Artinya mereka ternyata memang lebih jago daripada kita. Nah itu bagaimana caranya saya bisa beradaptasi dengan mereka? Ya makanya saya harus mengubah mindset saya. Dan pengalaman ini saya punya pengalaman ini, Pak Herudinya punya pengalaman itu, Pak Saleh punya pengalaman. Kalau orang Makassar itu keluar itu tidak ketinggalan tonji. Ya, artinya betul, kalau orang begitu lihat situasi langsung bisa beradaptasi, dia juga bersaing dengan mereka. Persoalannya kalau kembali jadi seperti biasa karena habitatnya memang begitu. Nah ini diharapkan Anda ini berubah mindsetnya sebetulnya. Jangan selalu mau disuapi misalnya. Sekali-sekali memang kita harus mengajari. Dan itu yang terjadi di luar itu. Orang pergi makan saja. Kalau Anda ada makanan itu prasman ya. Pak Herudi pernah rasakan itu. Ketika orang kita Sulawesi pertama lihat warung prasman, itu apa yang diambil pertama? Lauk. Baru ditumpuk nasi di atasnya. Baru ambil lauk lagi di atasnya. Nah kira barangkali orang tidak dilihat itu ada lauk di bawahnya. Kalau pakai bakso zaman dulu boleh. Itu Pak Herudi sering lakukan dulu bakso sih. Bakso karena lauknya terbatas ya. Ambil lauk pertama baru tindis nasi, tambah nasi ya tambah lauknya. Jadi kalau orang yang belakang itu
tidak dapat melakukan. Kenapa? Karena Pak Rudin dapat 2 misalnya itu gitu. Nah itu artinya yang itu yang harus kita belajar, maka kita harus berubah mengarah kepada hal-hal yang lebih baik. Jadi sebetulnya hanya sayangnya, tapi ada juga benarnya sih, sekarang ini pandemi secara fisik tidak bisa kemana-mana walaupun kalau nanti sebetulnya pada pandemi ini sudah nah mereka belajar secara fisik kita memang di misalnya Anda mendaftar di UNESA, makanya harus pergi ke UNESA berinteraksi secara langsung dengan orang sana, belajar banyak. Ketika Anda misalnya pergi ke Jogja, Anda Jogja sendiri, pokoknya orang Sulawesi itu kemampuan adaptasinya tinggi. Pak Rudi kalau bahasa Jawa orang tidak hilang dia, minimal adalah dia harganya piro. Walaupun kalau ke Solo ternyata piro itu tidak laku, pinter nih Mbak, gitu. Nah jadi banyak hal-hal, saya termasuk orang yang banyak belajar di tempatnya orang. Dan itu yang membuat kita semakin bisa beradaptasi dengan lingkungan dimanapun kita berada. Saya kira Pak Herudin, saya selalu katakan Pak Herudin itu beruntung sekali sebetulnya. Pengalamannya banyak, panjang. Dan saya selalu berkolaborasi zaman dulu Pak Herudin itu, sampai sekarang. Jangan lihat umur, tapi lihat pengalaman. Nah itu membedakan orang antara satu dengan yang lain. Pak Saleh saya kira juga merasakan itu, betapa hebatnya Pak Saleh di lab fisika dasar elektronika. Ketika pergi ITS, dia akan merasakan bahwa betapa kecilnya dia, namanya minim. Tetapi dengan belajar di sana, dia akan mengupdate ilmunya. Dengan mereka ternyata Saleh bisa lulus dengan cepat. Pak Rudi bisa doktor dengan cepat. Kalau saya doktornya memang lambat karena ya tentu saja pertimbangan lain dari saya. Saya mau cari ilmu sebanyak-banyaknya. Saya katakan ilmu di kampus saya sudah dapat, tapi ilmu praktek di lapangan, bertemu dengan praktisi evaluator yang paling hebat se-Indonesia, saya bisa bertemu dengan mereka dan kesempatan saya belajar sama mereka. Jadi saya kira dengan Merdeka Belajar, kampus Merdeka ini banyak manfaatnya kalau Anda mau ikuti. Bahwa belum tentu yang cepat lulus, cepat dapat pekerjaan. Karena ini kemampuan beradaptasi di masa depan itu bukan hanya ditentukan seberapa cepat kita lulus, tetapi bahwa cepat lulus itu baik. Ya memang baik kalau dibarengi dengan kemampuan beradaptasi dengan baik. Jadi kalau cepat lulus baru kemampuan beradaptasinya rendah, maka saya tidak jamin Anda bisa sukses menghadapi masa depan. Jadi sebetulnya, nah hal-hal yang beginilah yang harus kita ubah mindset kita dari dulu, bahwa kemampuan beradaptasi itu penting. Ketika fisika misalnya pergi mengajar di STIMIK Handayani, siapa tidak kenal Pak Herudin di STIMIK Handayani sampai sekarang? Ketika Pak Herudin diundang pergi mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Tanjung sana, seorang dosen fisika bisa mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Baik, sukses. Nah, itu kan kemampuan itu yang dibawa masuk di jurusan. Coba lihat. Sekarang ini Pak Saleh juga banyak belajar ini. Ternyata itu yang disebut zaman dulu jam terbang. Dan kalau Anda mau tahu, mau tulis nanti di CV-nya, kurikulum vitae Anda, nama ini, pekerjaan ini, alamat di tempat tanggal lahir misalnya, ada pengalaman belajar. Anda bisa tambah. Pernah belajar, ikut program Merdeka Belajar di Universitas Negeri Malang misalnya. Pernah belajar di Universitas Pendidikan Indonesia. Banyak pengalaman-pengalaman itu yang kemudian orang lihat, oh ternyata ini anak pernah ikut program Merdeka Belajar. Ini perlu kalau misalnya skor Anda terakhir itu misalnya sama dengan peserta lain, ketika wawancara itu lihat CV Anda, oh ternyata CV Anda lebih kaya, pasti Anda yang diterima. Yakin saja. Jadi karena itu saya kira silakan dipertimbangkan. Ini mumpung ada
kesempatan Merdeka Belajar. Cuman memang pesannya prodi, pesannya jurusan itu, ya anak-anak semua yang ikut itu nanti jangan lupa alma mater kita ini. Karena Anda kemanapun, Anda pakai bajunya UNM. Bajunya prodi pendidikan fisika UNM. Nanti paling tidak jangan permalukanlah kita. Kalau ikut program itu Anda nanti Anda seenaknya, segala aturan bisa dihantam, tidak. Merdeka itu sebatas menghormati hak-haknya orang lain dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh orang-orang lain juga. Ya, saya kira semakin kaya ilmu kita. Orang tua mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya kira kami ini pernah hidup di negerinya orang. Pak Herudin itu bukan hanya di Indonesia, Korea lah, Cina lah. Nah, tapi bukan UNM yang kirim, Muhammadiyah dan lain-lain. Saleh bisa pergi ITS itu belajar merdeka. Ya bukan siapa-siapa, tapi kita manfaatkan situasi yang atau peluang yang diberikan oleh negara. Panggilan. Lagi kalau Pak Herudin kan, Pak Saleh termasuk mahasiswa saya semua. Kalau mereka pernah ke luar negeri, ya masa saya tidak pernah lah. Paling tidak saya harus lebih banyak negara yang saya datangi daripada mereka berdua. Mana Pak Herudin? Iya, betul Pak. Mulai dari Korea macam-macam. Oh iya, kami disebutkan daerah promosi lagi kita. Saya kira ini adalah semakin banyak kita belajar, semakin banyak memberikan manfaat kepada kita dan membuktikan bahwa siapa sesungguhnya diri kita. Itu saya kira manfaat-manfaat yang memang secara langsung fisik itu mungkin karena masa pandemi ya sudahlah tidak apa-apa. Tidak bisa kita manfaatkan seluruhnya, tetapi paling tidak cara belajarnya orang, teknik mengajarnya dosen-dosen, bisa kita bandingkan sehingga nanti ada hasanah bagi kita bahwa sebetulnya ketika saya mau lanjut di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, saya mestinya ngambil di sini karena saya cocok rasain di situ. Andai kan Anda secara fisik pergi, Anda bisa tambah lagi misalnya referensi, oh ternyata saya harus lanjut di Surabaya karena makanannya saya cocok dengan makanan saya, hobi saya. Saya tidak bisa di sana, saya cocoknya di Bandung misalnya karena saya suka manis-manis. Nah, saya tidak cocok di sana, harusnya di Padang saya karena saya suka makan masakan Padang. Jadi kalau Anda suka makan masakan Padang, kalau Anda pergi ke Padang tidak ada masakan Padang di sana. Adanya nasi kapau, bukan nasi Padang namanya karena kenapa? Sama tahun itu beda kalau coto Makassar. Dimanapun pergi Anda cari coto Makassar. Biar di Makassar sama namanya coto Makassar. Tapi tidak semua nama-nama tempat itu cocok digunakan untuk sebagai brand untuk masakan. Misalnya sebagai contoh, Anda kalau ada dari Kera di sini. Kera itu di Wajo. Ada ceritanya itu penjual coto Kera, Pak Herudin. Iya. Nah, Dia lihat penjual coto Maros kan, laku coto Maros, banyak pembelinya. Pak. Iya. Dia kan dari Wajo, dari Kera. Nah, tulis juga coto Kera. Tambah tidak laku karena orang baca coto Kera. Coto Kera berarti coto monyet. Nah, artinya ini memberikan wawasan kepada kita bahwa sebetulnya brand-brand yang menggunakan nama daerah itu juga ternyata ada momen-momen tertentu yang tidak bisa digunakan. Nah, ini bisa kita tahu kalau kita bisa keluar. Bagaimana kita mengatakan bahwa belajar di Kipu Jumpana tempat belajar paling enak itu hebat. Kalau tempat negara lain perlu membaca tentang keluar dari tempat kita sendiri. Tidak bisa kita lihat dari luar. Sama Ji, kalau orang tidak pernah naik pesawat.
sama utara sana. Kalau Anda dari Mamuju, tidak boleh langsung dari Mamuju mendarat di sana dari arah utara. Nah, orang-orang yang tidak pernah keluar dari Makassar, tidak pernah naik pesawat, mungkin mengatakan ya, orang dari Mamuju dibayangkannya seperti naik mobil. Pokoknya dari utara bisa masuk situ. Orang dari Kendari dari timur ke barat. Nah boleh, karena ada arah landasan dan arah mata angin semua. Nah itu semua saya kira bisa kita temukan kalau kita bisa mengikuti program Merdeka Belajar. Tetapi jangan berkecil hati bahwa kalau Anda tidak bisa mengikuti itu, tidak apa-apa juga. Toh kan prodi kita di semester 6 itu disiapkan mata kuliah yang memang menambah keahlian keilmuan kita. Bahwa tadi Pak Rudi mengatakan, Anda belajar 4 semester itu, mata kuliah, warna fisikanya tidak hilang, dimanapun Anda belajar, entah di luar prodi atau di luar perguruan tinggi, atau di luar jurusan fisika, tetap warna fisikanya sudah ada. Tinggal yang lain itu pelengkap. Tetapi kalau Anda mau tinggal di dalam, tambah memperkaya sana keilmuan Anda. Saya kira bagus sekali rancangannya Pak Herudin ini, dan saya sudah lihat insya Allah tidak ada kelemahannya lagi. Dan makanya dengan bangga juga saya mengatakan mari kita ada kebetulan lomba proposal itu. Mudah-mudahan kita bisa menangkap Pak Herudin dengan teknik begini sehingga sehingga lebih meyakinkan kepada anak kita ini semua. Dan saya kira jurusan akan berlari mengejar itu. Kalau orang berjalan kita harus berlari. Kenapa? Karena memang sumber daya manusia kita jurusan fisika itu luar biasa itu. Ketika Anda masuk di swasta tidak ada yang tidak kenal namanya Profesor Jasruddin. Bahkan Dr. Hairudin dikenal namanya di swasta. LL Dikti namanya sekarang. Toh? Kalau Anda pergi di Jakarta itu tidak kenal namanya Pak Eko. Toh? Jadi kalau Anda pergi di material orang se-Asia saya kira kenal Pak Subai. Jadi kita ini punya sumber daya manusia, kenapa bisa laku di mana-mana ya tadi karena jam terbangnya tinggi. Jam terbang itu tidak seketika datang, tapi terus melalui proses. Pak Herudin tidak langsung besar begitu. Boleh ini saya angkat tangan, angkat topi sama dia nih. Banyak jabatannya yang Pak Herudin tidak mau bilang-bilang itu. Tapi saya sebagai saudaranya, seniornya, saya harus mendukung terus. Kalau bisa Anda kepakan sayarnya di luar sehebat mungkin ya silahkan. Toh kalau menjaga kandang ada kami di sini di jurusan. Jadi saya kira itu adik-adik sekalian, ini motivasi buat kita semua supaya membuka cakrawala berpikir kita saya kira. Demikian Pak Herudin, tambahnya terlalu banyak ini. Mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Bapak Ketua Jurusan ini sudah banyak memberikan wejangan dan saya kira kita optimis lah ke depan. Saya dengan Pak Saleh apalagi di kemahasiswaan fisika ini bisa berlari, Pak Saleh ya. Tidak bisa kita hanya jalan-jalan saja, harus fisika ini harus berlari ya. Saya kira tentu ini apalagi namanya harus ada dukungan atau support system dari Ananda semua dari mahasiswa sebagai stakeholder di dalam sivitas akademika jurusan fisika. Saya kira seperti itu Dian ya. Saya kira sudah pukul 3 ini. Masih ada satu Pak pertanyaan. Siapa? Iya, ini Pak lewat WA. Iya, lewat chat Pak. Apa? Sini bilang, dia bilang? Assalamualaikum Yan. Begini, kan PLP 2 juga punya berkas tersendiri. Nah, pertanyaannya, apakah yang KKN terpadu harus juga urus berkas PPL 2 atau sudah include dengan berkas KKN terpadu? Iya, seperti itu Pak. Atau gini, KKN terpadu kan biasanya include di KKN ya. Jadi saya kira prosedurnya sama. Tahun yang lalu coba ditanyakan kakak-kakaknya yang lalu dan biasanya kalau KKN PPL itu hanya satu saja persyaratan di KKN-nya ya diurus. Tapi untuk lebih jelasnya silakan kakak-kakaknya yang dulu itu bisa ditanyakan. Yang jelas bahwa KKN PLP 2 itu kan hanya satu berkas diurus di KKN. Seperti itu dia. Iya Pak. Iya. Saya kira demikian
Dian ya. Halo? Iya, Pak. Halo? Iya, iya. Ya. Ya. Saya kira cukup, Dian. Iya. Bagaimana teman-teman? Masih ada pertanyaan? Masih ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Pak, saya bisa Pak terakhir. Silakan, Sarina. Iya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebenarnya dua pertanyaanku, cuman kalau yang pertama mungkin singkat aja Pak. Bisa program yang reguler Pak, KKN reguler, program juga PLP2 Pak. KKN reguler itu maksudnya? Yang di kampus Pak. Oh iya, enggak apa-apa kalau kan online juga itu PLP2-nya kan? Oh iya, tapi dia termasuk media Pak yang 6 SKS itu kan Pak, kan dia tidak sepaket. Iya. Artinya kalau KKN terpadu mestinya itu sudah include di dalamnya. Tapi kalau dia terpisah, karena itu kan praktek lapangan juga, itu butuh waktu. Maka PLP2 itu terpisah, jadi di luar dari 3 SKS tadi itu. Oh iya Pak, paham sampai di situ Pak. Terakhir nih Pak, yang mengenai kan ada programnya Dikti Pak, KKN tematik itu Pak, adakah pihak terkaitnya dengan kampus itu Pak? Yang mana itu? Yang KKN tematik Pak, mengenai COVID-19. Kalau KKN tematik itu kan sebenarnya masuk di Merdeka Belajar itu yang 1 semester ya. Nah, itu masuk salah satu program namanya KKN tematik atau pengabdian di desa dan seterusnya. Itu masuk dalam program 8 kegiatan program Merdeka Belajar di luar kampus. Sarina. Oh iya Pak. Oh iya Pak, paham Pak, paham. Jadi maksudnya Pak itu KKN tematik, dia di luar dengan KKN yang diprogramkan di kampus Pak. Iya, jadi seperti Merdeka Belajar, dia pergi di desa, ada yang dia mau ada permasalahan di desa yang bisa diselesaikan oleh mahasiswa itu yang dimaksud dengan KKN tematik. Oh iya Pak, paham. Mungkin cukup Pak kalau dari saya. Oke. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Dian. Saya kira cukup Dian ya. Iya Pak. Halo. Iya. Dian. Iya Pak, halo. Ya, saya kira cukup. Iya. Halo, saya kira cukup Dian ya. Iya Pak, iya. Ya. Baik, itulah tadi sosialisasi mengenai Merdeka Belajar serta beberapa pertanyaan teman-teman terkait KKL dan PPR untuk tahun ini. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita. Semoga tetap dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.